Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. Permata, berjumpa kembali di live podcast Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini spesial Hari Tuberkulosis Sedunia yang diperingati pas banget di tanggal 24. Saya membawa Dr. Januar, dokter spesialis paru, konsultan asma dan PPOK di Rumah Sakit Permata Cibubur. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih puasa dok? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah dok. Masih berapa hari lagi dok kita dok? 5 kali ya, insya Allah ya. 5 lagi 5 ya. insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah kita terus diberikan kesehatan dan kemampuan ya dok ya untuk Amin, terus amin, menjalankan insya Allah. ibadah. Oke, nah spesial di hari TB ini dok kita memberikan pencerahan kepada sahabat Permata mengenai tuberkulosis. Nah mungkin Oke. masih ada masyarakat awam yang bingung apa sih penyakit TBC itu, mungkin dokter Januar bisa memberikan pencerahan. Silakan dok. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rina dan sahabat Permata semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila kita membahas tentang TB ini merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh kuman. Ada satu kuman yang namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi hanya kuman ini yang bisa bikin TB. Jadi kuman ini termasuk ke dalam golongan bakteri. Kalau secara umum kan kuman itu bisa kita kelompokkan ke 3 besar. Ada bakteri, ada virus, ada jamur. Nah, si kuman TB ini masuk golongan bakteri. Bakteri. Nah setiap katanya benar ya dok, setiap orang pasti punya kuman bakteri di dalam tubuhnya itu ya dok ya. Itu benar nggak dok? Ya, bisa saluran napas kita dan juga saluran cerna kita juga diisi oleh kuman-kuman, tapi kuman-kuman yang bagus, kuman-kuman yang bagus, yang keberadaan kuman-kuman tersebut bisa menutupi permukaan sehingga tidak diserang oleh kuman-kuman yang bisa bikin penyakit. Nah untuk TBC sendiri ya dok ya, itu gimana cara penularannya itu dok ya? Apa sering merokok atau bagaimana interaksinya dok? Silakan dok. Baik, kalau kita bicara tentang bagaimana penularan TB ini ditularkan melalui droplet. Jadi hampir sama seperti penularan kasus COVID yang lalu Mbak Rina. Oh, Gitu. iya. Jadi dari droplet, baik itu dari percikan saat kita berinteraksi, gitu ya, saat kita batuk, saat kita bersin. Gitu. Kemudian dok, apakah merokok bisa bikin TB dok? Secara langsung tidak, gitu ya. Seperti yang tadi kita sampaikan di depan bahwa TB ini hanya satu penyebabnya, yakni kuman TB. Tapi kondisi orang yang merokok itu meningkatkan risiko untuk kena TB itu makin tinggi, sekitar 3 kali lipat. Jadi perokok itu meningkatkan risiko terkena TB 3 kali lipat, kemudian orang dengan diabetes meningkatkan risiko TB 3 kali lipat juga. Bahkan pasien-pasien dengan HIV/AIDS itu bisa meningkatkan risiko kena TB itu hingga 30 kali lipat. Oh ya Allah, malah rentan begitu ya dok ya? Rentan, benar. Jadi intinya semakin lemah imun seseorang, semakin mudah untuk kena TB. Iya. Apalagi kalau kita bahas soal rokok, jadi orang yang merokok itu akan merusak sistem pertahanan paru, nah, sehingga otomatis akan lebih mudah kena penyakit, nggak cuman kuman TB, tapi juga kuman-kuman lain. Siap-siap, menarik sekali ini yang sudah dibahas oleh Dr. Januari. Untuk sahabat Permata mungkin yang ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung ke kolom chat di Instagram Rumah Sakit Permata Cibubur, bisa langsung bertanya dengan Dr. Januari ya. Mungkin Siap, yang saat ini di rumah ada yang merasa ini saya tuh batuk terus menerus, apakah TBC gitu ya dok ya? Itu dah gimana cara membedakannya gitu dok? Oke, baik, kalau kita bicara kalau kita bicara penyakit paru itu bisa dibilang mempunyai gejala yang hampir sama, Marina. Jadi pasien asma ada batuk, pasien COVID ada batuk, kemudian pasien PPOK ada batuk, bahkan juga pasien TB dan pneumonia juga ada batuk. Cara kita membedakan adalah biasanya untuk TB ini kan masa inkubasi agak panjang, Marina. Jadi biasanya itu pasien akan datang dengan keluhan, dok saya udah batuk, dok saya batuk udah 2 minggu atau lebih gitu ya. Karena kita Indonesia ini merupakan negara yang endemis TB, jadi setiap orang yang punya gejala batuk 2 minggu atau lebih kita patut curiga TB, sampai terbukti sebaliknya. Kemudian gejala tambahan lainnya adalah terkadang, dok kok saya meriang dok ya, kok saya sumang-sumang dok ya, saya udah minum paracetamol, kok turun sebentar terus naik lagi dok, jangan-jangan itu juga salah satu tanda atau gejala TB gitu. Beberapa pasien juga mengeluhkan, dok saya malam hari itu cenderung lebih gerah dok, sehingga lebih keringetan gitu ya. Dan juga beberapa pasien juga mengeluhkan, kok berat badan saya habis dok, padahal saya makannya banyak gitu dok, ya. tapi kenapa badan saya nggak tambah bahkan menyusut dok gitu. Intinya adalah apabila kita mempunyai teman, keluarga yang ada gejala batuk paling tidak, batuk 2 minggu atau lebih, harus segera kita pastikan ke dokter gitu. Oke. Ya sahabat Permata ya, apabila sudah ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, lakukan segera pengobatan ke rumah sakit terdekat ya, atau pelayanan kesehatan terdekat gitu ya dok ya. Oke.
Nah, itu menular nggak sih, Dok? TB ini sangat menular, Marina. Jadi TB ini sangat menular dan dia akan lebih mudah ditularkan dari pasien dengan imun kuat ke yang lebih lemah. Memang secara umum bisa menjangkau semua populasi, mulai dari balita sampai lansia. Semakin rendah imun seorang seperti pada kelompok balita atau kelompok lansia gitu ya, atau bahkan dewasa muda tapi punya komorbid, itu akan lebih mudah untuk terkena TB. Oh, oke, siap-siap ya. Sahabat Mata, ini sudah ada yang bertanya ya, Dok ya. Kita boleh bacakan Boleh, dulu ya. silakan. Dari akun Nur_Sobah. Halo, selamat pagi sahabat. Dokter mau bertanya, kenapa akhir-akhir ini banyak yang MD mungkin meninggal dadakan karena TB, Dok? Nah, silakan, Dok. Oke. Sebenarnya kita harus cari tahu dulu nih TB-nya menyerang organ apa. Karena TB ini kan bisa menyerang hampir semua organ ya. Bisa menyerang selaput otak, bisa menyerang usus, bisa menyerang mata, ginjal. Oh, bukan hanya di paru aja ya, Bukan. Dok? Ya? Jadi makanya ada istilah TB paru dan TB ekstra paru. TB ekstra paru adalah TB yang di luar paru, seperti yang tadi TB usus, TB selaput otak dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya jarang sekali kita menemukan pasien TB yang meninggal mendadak gitu ya. Bisa jadi pasien tersebut adalah pasien yang punya masalah lainnya. Pada umumnya penyakit infeksi, apalagi kalau misalnya tubuh kita tidak mampu untuk mengatasi infeksi tersebut, itu bisa mengganggu berbagai macam sistem di tubuh gitu. Nanti bisa arahnya adalah ke pengentalan darah dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau TB paru yang berdiri sendiri, sepertinya sangat jarang untuk bisa meninggal mendadak. Iya, pasti ada proses dan Ada pasti proses sembuh lainnya. gitu ya, Dok ya. Ya, jadi walaupun tadi kita bahas penyakit TB ini adalah penyakit yang sangat menular, tapi alhamdulillah sejauh ini kita sudah punya obat yang bisa menyembuhkan. Nah, sahabat Menata ya, jadi jangan khawatir ya, justru melakukan pengobatan secepat mungkin Allah akan memberikan kesembuhan yang lebih cepat juga gitu ya, Dok ya. Ya. Selain bisa menyembuhkan lebih cepat, kita juga bisa segera memutus kontak nih, supaya nggak terkontaminasi penularannya. orang lain. Oh iya, betul. Oke. Dokter, terima kasih Pak. Bunda Nur ya, semoga terjawab pertanyaannya. Ini ada lagi, Dok. Dari akun Wahyu Ronaldo. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin, ya, amin, alhamdulillah, insya Allah, amin. Puasa ya, Dok ya, jadi agak-agak serak gitu ya, Dok. Oke, lanjut lagi, Dok. Dari akun mini.oong1663. Dokter, jika sudah selesai pengobatan TB paru selama 6 bulan, apakah hasil ronsen akan selalu terdeteksi TB paru walaupun sudah tidak ada gejala, Dok? Apakah bekasnya ini bisa hilang, monggo, Dok? Baik, jadi infeksi kuman TB ini bisa bikin luka, Marina. Jadi bisa bikin luka di paru. Seberapa luas luka di awal itu akan memengaruhi di hasil, di akhir gitu ya. Pada pasien-pasien yang TB ringan, yang luas lukanya tidak terlalu luas gitu ya, itu insya Allah bisa hilang sempurna. Tapi pada beberapa pasien yang memang dari awal lesi atau luas kerusakannya cukup lebar gitu ya, itu terkadang akan menyisakan bekas. Jadi ibarat kita jatuh, darahnya sudah nggak ada, nyeri sudah nggak ada, tapi ada bekas luka parutnya. Masih ada bekas lukanya gitu. Ada sebagian begitu. orang. Ya. Jadi agak susah ya, Dok, kalau misalnya screening masuk kerja itu ngelihat. Benar, Marina. Jadi memang ini adalah masalah yang sering kita hadapi ya. Kita sering menemukan pasien yang kita pernah menemukan TKW yang mau ke Taiwan, dan ada juga mahasiswa yang mau ambil beasiswa ke luar negeri itu ya. Mereka sering tersangkut di medical check up. Kok ada temuan yang aneh di parunya. Makanya mereka akhirnya datang ke dokter paru untuk konfirmasi apakah ini merupakan suatu TB yang baru atau bekas TB yang lama gitu. Kalau misalnya dari dokter paru bisa menyatakan bahwa ini hanya bekas TB, insya Allah aman. Oh, oke. Bisa mengeluarkan surat gitu ya, Dok ya. Bisa. Dan itu dipastikan ya aman gitu ya. Benar. Karena kan pasti kebijakan itu bukan hanya untuk si pasien tapi untuk yang di sana juga. Oke. Lanjut, Dokter. Nah, tadi kan dokter katakan kalau seumpama sudah sakit lebih dari 2 minggu, segera lakukan pengobatan. Ada nggak sih, Dok? Screeningnya diapain gitu, Dok? Pengobatannya seperti apa, Dok? Oke. Baik, biasanya untuk diagnosis TB di Indonesia ini baku emasnya adalah kita periksa dahak, Marina. Jadi kita periksa dahak, ada namanya TCM atau tes cepat molekuler. Ya, tes cepat molekuler gitu. Mantuk itu ya, Dok, bukan? Mantuk Beda itu lagi. bukan. Jadi mantuk itu biasa tuh digunakan pada orang yang kontak TB, yang kontak tapi tidak menimbulkan gejala.
Oh, oke. Tapi kalau kita ingin mendiagnosis TB itu yang kita periksa biasa 3. Yang pertama adalah anamnesis. Kita coba gali bagaimana riwayat penyakitnya. Yang kedua kita periksa dahak yang tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah kita cek fototoraks atau ronsen. Oh, oke. Biasanya pengobatan itu ya, Dok ya. Betul. Itu sudah bisa diagnosis. kelihatan semua ya, Dok ya. Itu diagnosis. Oke, siap. Nah, ada nggak sih yang cara untuk pencegahannya gitu loh, Dok? Oke, baik. Jadi Selain pakai masker ya. Oke, jadi sebenarnya ini Mbak Rina, kita alhamdulillah kita diuntungkan dalam tanda petik kita pernah mengalami COVID gitu ya. Jadi kita sudah cukup mahir untuk menggunakan masker sebenarnya. Ya, Jadi masker itu biasa. merupakan salah satu proteksi yang sangat baik ya. Ya. Karena apalagi cara penularan si TB ini hampir sama dengan COVID. Ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan masker terutama di tempat-tempat kerumunan, misalnya di taksi barangkali, di kereta api, di bus gitu kan ya. Karena pasien-pasien TB yang gejala ringan itu mereka tidak menampakkan diri seperti orang sakit. Nah, Oh, gitu, Dok? jadi bisa aja yang entah mungkin teman kantor kita, entah mungkin teman kampus kita, mungkin ada yang TB, tapi kita tidak tahu. Iya, Nggak tahu. Makanya pentingnya kita menggunakan masker, terutama apabila kita ada di ruang tertutup nih, entah di kantor, di bus, di kereta. Gitu ya. Yang kemudian yang juga sangat penting adalah ini yang masih menjadi PR, Marina, PR bagi kita semua orang Indonesia ya, hygiene. Ya, jadi hygiene ini kita masih PR banget. Karena si kuman TB ini dia akan sangat mudah berkembang pada kondisi yang lembab, Marina, yang lembab. Jadi apalagi kalau ada yang tinggal di suatu pemukiman yang padat penduduk, sirkulasi udaranya Kurang baik. kemudian mungkin sanitasi juga terganggu, cahaya matahari tidak masuk, gitu ya, itu juga bisa bermasalah. Menariknya adalah kuman TB ini kalau dia terkena sinar UV, sinar matahari dia akan mati. Oh, Akan mati. Makanya kenapa kuman TB ini akan mudah berkembang di lokasi-lokasi yang tidak kena matahari langsung. lembab itu ya. Lembab benar. Oke. Dan lainnya adalah ya tentu kita ya PHBS ya, pola Hidup bersih dan sehat ya. benar-benar. Jadi kita mungkin minum vitamin, makan yang gizi seimbang gitu. Vaksinasi gitu ada nggak, Dok? Vaksinasi Kecil kan kayaknya di BCG Benar, biar nggak kena benar. TBC, benar ya. ya, Dok? Jadi kalau sejauh ini vaksinasi yang masih dilakukan adalah bagi anak-anak, Marina. Anak Memang ya. sedang dikembangkan vaksinasi untuk dewasa, tapi sampai saat ini sih masih belum ada data resminya. Oke. Mungkin dengan cara yang tadi ya, Dok ya. Benar. Kita bisa menghindari kuman dari TBC lagi itu. Oke, lanjut lagi, Dok. Sudah ada yang bertanya dari akun citra.berika. Dokter, perbedaan paru sehat atau enggak apa sih, Dok? Bisa dinilai dari sering ngos-ngosan saat berjalan kaki. Oh, kalau dia jalan kaki ngos-ngosan berarti dia sakit apa sehat itu, Dok? Oke. Nah, kalau kita bicara ngos-ngosan ini berarti kan kita kaitkan dengan sesak napas ya. Sebenarnya itu sesak napas itu tidak hanya karena paru, Marina. Jadi sesak napas itu juga bisa terjadi pada pasien penyakit jantung, gitu ya, pada pasien yang penyakit lambung kronik, atau sesederhana pasien yang memang punya ada cedera otot gitu ya, entah mungkin habis ada benturan. Karena kan kita saat bernapas kita perlu tarik napas, dada kita mengembang. Tentu apabila ada sesuatu yang mengganggu pengembangan dada itu akan menghambat pernapasan kita gitu ya. Jadi harus kita cek dulu nih ngos-ngosannya itu apakah benar karena benar. Jadi tidak serta merta sesak karena TB, sesak karena ini. Kita harus pastikan dulu, Marina. Iya, siap. Untuk sahabat Permatas tadi Bunda siapa ya, Bunda Dewi mungkin agak bingung gitu ya untuk memastikan itu apa penyebab dari ngos-ngosannya. Bisa langsung konsultasi dengan Dokter Januar, Bunda. Beliau praktek di hari Senin, Rabu, Jumat jam 10 sampai dengan jam 1 siang, di hari Selasa, Kamis jam 12 sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Gimana cara daftarnya? Gampang banget, telepon saja ke 28671144 atau bisa via WA juga ke 0811880835. Nanti sahabat Permatas sudah langsung mendapatkan nomor antrian. Jadi tidak perlu lama menunggu begitu ya, Dokter Januar ya. Masya Allah. Udah sangat mudah sekarang ya. Iya, semakin memudahkan dong untuk sahabat Permata. Oke, Dok. Sekarang pengobatannya, Dok. Kalau misalnya tadi dari 3 pemeriksaan yang dokter lakukan sudah terdeteksi ada TB. Nah, itu gimana pengobatannya, Dok? Ya, pengobatannya dengan obat-obatan TB ya. Jadi ada obat khusus TB. Untuk sekarang ini yang di Indonesia yang kita gunakan adalah yang untuk 6 bulan, Marina. 6 bulan. Untuk 6 bulan ya. Nah, namun sebenarnya dari WHO itu sudah mengembangkan satu panduan 4 bulan, Marina. Ada 4 bulan, tapi sayangnya ada obat yang di Indonesia itu belum masuk secara luas. Jadi masih terbatas di beberapa sentral pendidikan gitu ya. Tapi secara umum kita masih menggunakan obat yang 6 bulan. Oke. Nah, selama 6 bulan itu berarti udah nggak bisa produktif itu ya, nggak bisa masuk kerja, nggak bisa sekolah gitu, Dok, karena masih menularkan gitu, gimana, Dok? Oke.
Bisa sebenarnya. Jadi kan 6 bulan itu nanti kita bagi ke 2 fase Marina. Jadi Oke. kita bagi ke 2 fase awal 2 bulan pertama, kemudian fase lanjutan bulan ketiga sampai selesai. Secara studi tingkat penularan TB ini sudah sangat berkurang setelah makan obat 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu pertama. Oke. Dengan catatan makan obatnya sesuai dosis di waktu yang tepat. Dan juga harus menjaga nutrisi juga nih. Karena terkadang pasien TB itu tidak memikirkan nutrisi. Dia hanya makan obat aja. Sedangkan kalau dia tidak punya nutrisi yang seimbang, hantaran obat untuk ke seluruh tubuh itu tidak efektif, gitu. Sehingga akan mengganggu efektivitas pengobatan. Iya. Jadi selain konsumsi obat, makan yang sehat Benar, juga makan yang benar bergizi. ya dok. Benar, Oke, benar. siap. Nah tadi kan dokter katakan 2 minggu sudah aman gitu ya dok. Ada nggak deteksinya, pemeriksaannya gitu dok? Oke. Untuk kita yang di kantor misalnya dok, ada teman yang terjangkit seperti itu kan, gimana kita tahunya kalau dia tuh sudah aman, sudah tidak menularkan gitu Oke. dok? Nah, yang pertama adalah orangnya ngaku nggak? Oh, orangnya ngaku nggak? Ngaku Oh nggak iya gitu oke. ya. Jadi sebenarnya kalau untuk TB ini kita bisa bagi 2 Marina. Ya. Oke. Yang pertama adalah di awal itu dahaknya pada sampel dahak ketemu kuman atau tidak, atau yang kedua satu ada kumannya atau tidak. Kalau misalnya ada kumannya, kita bisa kita dari hasil BTA gitu ya, hasil BTA atau TCM misalnya positif nih, kita akan ulang lagi dahak itu di 2 bulan Marina. 2 2 bulan. bulan. Jadi biasanya itu kalau pasien yang tadinya dahaknya positif TB, kita rekomendasikan cek lagi di 2 bulan kemudian. Kalau sudah negatif, baru bisa kerja lagi, tos lagi. Nah, tapi pada pasien TB yang dahaknya negatif, itu 2 minggu awal itu bisa kita izinkan untuk kerja dengan catatan. Yang catatan adalah ada perubahan dari gejala Marina. Yang tadinya waktu panjang, oh dok, batuk saya alhamdulillah udah makan dok. Sekarang nafsu makan saya udah membaik dok, berat badan saya udah membaik dok. Jadi itu hal-hal yang secara subjektif dapat kita nilai bahwa obatnya respons dengan baik. Gitu. Nah, cuman tantangan yang sering kita hadapi adalah tidak banyak pasien yang usia pekerja gitu ya, yang mengaku Marina. Iya, Jadi jujur karena ya. jadi kadang takut satu dikucilkan, karena masih stigmanya masih negatif ya TB ini. Kemudian terkadang sebagian kelompok ini ya dok, kalau saya ngaku saya nggak kerja dok, saya nggak dapat income. Nah, itu masalah yang masih kita hadapi. Iya. Jadi sebenarnya aman ya, tidak perlu selama 6 bulan Benar, itu tidak berinteraksi gitu ya dok ya. Tapi tetap si pasiennya juga harus menjaga pola hidupnya, mungkin menggunakan masker ya, bukan hanya kita tapi pasiennya juga gitu ya dok ya. Ini berarti intinya walaupun tadi secara studi tingkat penularan itu 2 minggu sudah sangat berkurang, tapi tetap harus ke dokter dulu nih, harus ke dokter untuk memastikan apakah ini benar sudah berkurang atau tidak penularannya. Karena kan setiap individu beda-beda Marina. Oke, ya ini sangat dibutuhkan loh dok untuk mungkin HRD ya atau sekolahan gitu ya dok, gurunya ya. Gimana memastikan kalau si pasien ini sudah dinyatakan tidak menularkan gitu ya. Jadi memang harus ada rekomendasi dari dokter yang mengeluarkan surat resmi gitu ya dok ya. Oke, siap. Duh, banyak yang bertanya dok, Masya Allah. Lanjut ya dok ya. Pak Akun dari Darul Tio, selamat siang dok, izin bertanya apa perbedaan TB kelenjar dengan TB paru dok? Oke. Jadi seperti yang tadi kita bilang di depan Marina, jadi TB ini kan ada TB paru, ada TB ekstra paru. Nah, TB kelenjar itu merupakan salah satu bagian dari TB ekstra paru. Jadi bedanya ya letaknya bukan di paru. Oh, yang tadi aja yang di usus, ya di otak gitu Dan ya. nanti ini Marina akan juga berpengaruh ke durasi pengobatan. Biasanya untuk TB yang ekstra paru itu pengobatannya bisa 9 bulan Marina. 9 bulan gitu. Dan terkadang bahkan satu pasien itu bisa contoh kita punya pasien perempuan usia 30-an, dia punya 3 TB Marina. Dia punya TB selaput otak, dia punya TB paru, sama dia satu TB usus. Gitu. Alhamdulillah karena beliau berobat rutin di kita, alhamdulillah sekarang udah kebaikan. Oh, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Jadi jangan khawatir ya. Itu kalau udah kena TB paru berpeluang juga kena TB yang lain gitu dok? Ngaruh nggak dok? Itu lagi-lagi tergantung pertahanan tubunya Marina. Oh, oke. Biasa tuh semakin lemah kondisi tubuh seseorang, semakin mudah untuk mendapatkan berbagai macam jenis TB lainnya. Ya Allah, siap. Tapi jangan khawatir ya sahabat mata. Tadi dokter Januar katakan sudah ada pengobatannya yang efektif. Yang penting kita harus disiplin dan konsisten begitu ya dok ya. Oke, lanjut lagi dok.
akun dari Neno Aryani dok, apakah flek sama dengan TB? Oh ya, anak tuh biasanya suka flek paru, sama nggak nih dok? Jadi flek ini istilah lama Marina ya. Jadi dulu itu memang TB ini suatu penyakit yang menakutkan gitu ya, menakutkan. Bahkan makanya banyak dokter yang mencoba menutupi supaya pasien dan ibu tidak takut gitu. Jadi dokter hanya bilang anak ibu hanya kena flek ini, jadi nanti bisa diobatin. Itu salah satu cara untuk dokter supaya bisa menenangkan pasien gitu ya. Tapi sebenarnya pada umumnya flek itu adalah TB. Jadi flek itu adalah istilah yang melekat di awam untuk penyakit TB. Oh, jadi sama aja itu ya dok pengertiannya. Oke, tapi kalau anak flek itu nularin nggak dok? Sama penularan juga. Sama nularin juga ya. Memang beberapa penangkapan anak kecil tidak akan menularkan kepada Iya lagi saya pernah baca artikel itu dok. Itu tidak sepenuhnya benar Marina. Jadi lagi-lagi tergantung imun seseorang. Kalau misalnya si anak menderita TB tapi si ibunya dia punya diabetes barangkali, ya tentu dia juga dalam kondisi yang lemah dan bisa potensi itu tertular. Punya resiko ya dok ya. Oke. Jadi jangan dianggap sepele juga kalau anaknya. Jadi belum tentu sempurna ya dok ya. Oke. Itu pengobatannya sama untuk anak juga? Sama. Oke, 6 bulan juga dok? 6 bulan juga. Minum obat rutin itu juga? Sama. Oke. Nanti kan yang membedakan dosisnya Marina. Jadi dosisnya itu disesuaikan dengan berat badan pasiennya. Ya. Nah benar nggak sih dok informasi yang beredar di luar itu kalau kita sudah minum rutin 2 bulan ya, terus kita putus nih harus rutin harus ulang dari awal lagi, itu benar dok? Itu kalau dulu seperti itu Marina. Kalau dulu memang ada panduan yang mengatakan bahwa kalau udah makan obat sekian lama terus putus sebulan atau lebih, maka ulang dari awal ya. Tapi untuk panduan yang sekarang, apabila seseorang putus berapapun lamanya dia putus, nanti akan dievaluasi kembali Marina, dievaluasi kembali apakah bisa menyambung obat yang awal atau harus mengulang dari semula. Jadi tidak serta-merta putus obat langsung ulang dari nol, enggak juga. Oke. Pokoknya nanti dokter yang menentukan gitu ya dengan pemeriksaan dan anamnesa ya. Oke. Aduh, Masya Allah ya, semoga kita diberikan kesehatan ya. Amin, Insya Allah. Masya Allah. Dokter menemui pasien itu terus ya setiap hari berarti ya? Ya, ramai. Kita termasuk yang cukup banyak pasien TB di sini ya. Di Permata ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita juga pemeriksaannya lengkap ya dok ya? Alhamdulillah kita juga ada 2 dokter paru terbaik ya, Alhamdulillah. Jadi sahabat Permata jangan khawatir kalau misalnya ada gejala kayak tadi yang dokter Januar katakan, berat badan turun drastis, terus batuk 2 minggu lebih, langsung konsultasi gitu ya dok ya. Oke. Siap, lanjut dok dari akun notebook pre-read. Dokter, kalau istri saya hamil dan punya TB, apakah anak saya bisa tertular TB juga dok? Oke. Ini termasuk yang sering ditanya Marina. Jadi apakah anak yang di dalam janin itu bisa tertular TB? Sejauh ini belum ada buktinya Marina. Jadi belum ada bukti kuman TB itu bisa melewati plasenta. Jadi yang berisiko adalah justru yang udah lahir Marina, yang udah lahir diberikan ASI itu kalau si ibu nggak pakai masker tuh potensi nular. Oh gitu. Nah, kalau pakai masker PHBS bagus nggak nular ya dok ya? Dari ASI itu nggak nular dok? Enggak ya. Dia bukan dari ASI nularnya, tapi tetap dari droplet. Iya. Jadi disarankan pada ibu menyusui yang sedang menyusui anaknya tetap satu menjaga hygiene ya, yang kedua adalah menggunakan masker sebisa mungkin supaya tidak ada percikan yang bermakna ke si bayinya gitu. Iya. Bismillah insyaallah ya. Bapak Priret tadi ya, semua diberikan kesehatan, bundanya juga diberikan kesehatan segera. Kami lanjut lagi dokter akun Atik 79. Dokter izin bertanya, jika terdiagnosa diabetes juga, apakah pengobatan TB bisa lebih lama ya dok? Oh dia udah punya diabetes, terus lagi TB ya. Gimana dok? Baik, sebenarnya pasien dengan diabetes punya peluang yang sama dengan pasien non diabetes untuk mendapatkan obat 6 bulan. Ya. Intinya adalah seberapa baik pengontrolan gula darahnya Marina. Nah, selama gula darahnya terkontrol dengan baik, insya Allah juga bisa tuh 6 bulan. Makanya kami juga sering menyarankan bahwa pasien-pasien TB yang juga menderita diabetes juga berkonsultasi dengan penyakit dalam ya, untuk supaya terkontrol dengan baik. Ya? Benar. Jadi selama intinya sih jangan takut langsung dibilang pasti 6 bulan, enggak juga. Pas 9 bulan enggak juga gitu ya. Selama gulanya terkontrol insya Allah juga bisa 6 bulan. Oke, aman ya insya Allah ya.
Bunda siapa tadi, Atik ya, monggo Bunda bisa konsultasi ke Rumah Sakit Permata Cibubur ya. Lanjut lagi dokter, akun dari Rian.andrian, dokter apakah sudah didiagnosa TB masih bisa kerja dok? Oh tadi kita sudah sedikit bahas ya. Lakukan pengobatan setelah minum obat 2 minggu. Apabila sudah berkurang gejalanya, nanti konsul lagi ke dokter. Dokter yang akan merekomendasikan gitu ya, apakah masih bisa layak lagi kembali bekerja gitu. Oke Mas Rian, lanjut lagi dari akun John Parlov. Dokter izin bertanya dok, apakah setiap orang yang mengalami batuk berdarah seperti sakit TBC? Oh, apabila udah batuk berdarah itu TBC dok? Tidak harus. Enggak, ya? Jadi itu salah satu gejala TB paru ya, tapi tidak semua pasien TB paru itu punya gejala batuk darah. Kan batuk darah kan bisa juga sesederhana ada lecet di tenggorokan. Mungkin batuknya terlalu kencang sehingga luka ya itu luka ya. gitu ya. Okay. Nah, makanya pentingnya apabila menemukan gejala-gejala yang tidak umum segera periksa agar kita bisa cari tahu apakah ini TB atau ada hal lain, atau bisa jadi kalau kita mau berpikir agak jauh, jangan-jangan suatu bentuk kanker barangkali. Oh, sebulan jalik. Oke. Itu ada pengobatannya atau ada cara mendeteksinya dok? Ya tetap nanti kalau misalnya memang salah satu gejala yang ditemukan pada pasien TB adalah batuk darah, Mbak Rina. Jadi kalau kita menemukan pasien batuk darah, kita juga akan periksa dahak. Kita akan periksa dahak, kita foto toraksnya atau ronsen. Dan terkadang untuk bila kita membutuhkan data yang lebih lengkap, kita akan arahkan untuk scan paru. Scan paru. Kalau bronkoskopi itu apa dok? Bronkoskopi untuk pengambilan sampel. Jadi nanti setelah kita scan, apabila kita menemukan suatu hal yang mencurigakan, kita akan ambil sampel dari dalam dengan cara bronkoskopi. Oh, itu untuk mendeteksi kanker tadi yang dokter katakan ya. Iya. Oh, ya Allah. Oke, lanjut lagi dokter. Dokter masih banyak pasiennya ya, sebentar lagi ya dok ya. Lanjut, akun dari Wahyu Ronaldo, izin bertanya dok, kalau sudah pernah kena TBC dan sudah sembuh obat selama 6 bulan, apakah suatu waktu bisa kena lagi dok? Apakah bisa sembuh total? Indonesia masih endemis TB, Mbak Rina. Jadi kita menemukan pasien yang 3-4 kali TB ada. Bukan berarti TB yang dulu bangkit lagi, tidak. Tapi yang TB yang dulu itu sudah selesai, sudah sembuh. Tapi karena masih kena dengan kuman yang baru lagi, ya bisa aja terinfeksi kembali gitu. Makanya pentingnya kita selalu menjaga tubuh kita agar selalu prima. Gitu. Ada masih konsumsi obat nggak tuh dok kalau udah sembuh dok? Kalau misalnya udah sembuh, udah selesai, kalau kena lagi obat lagi. Obat lagi. Kalau untuk menjaganya gitu, vitamin gitu ada ya? Ya vitamin secara umum bagus ya. Artinya PHBS Marina. PHBS kalau kita bisa kita jaga pola hidup bersih sehat, kemudian kita makan yang gizi seimbang, insya Allah kita akan lebih kuat secara imunitas. Iya, betul. Siap dok. Ini masih serupa dok dari Maida Veronica, pernah terdiagnosa TB sendiri, ternyata salah diagnosis, udah minum obat 2 bulan tanpa henti, makin lemas bukan segar, sedih, sekarang sudah meninggal akhirnya karena salah obat dan menjalar ke yang lain sepertinya. Oh, jadi sepertinya dia menurut beliau salah diagnosis, sudah konsumsi obat selama 2 bulan. Ya, mungkin perlu dipastikan lagi apakah itu benar TB atau bukan gitu ya. Atau bisa jadi TB tapi gejalanya tidak khas, Marina. Jadi kita beberapa kali mendapatkan pasien TB itu dari hasil screening. Jadi sama sekali tidak ada keluhan batuk, sama sekali tidak ada keluhan yang kita bahas tadi, Marina. Ya. Jadi, datang hanya untuk screening, dok. Teman saya di kantor tuh ada yang TB, dok. Saya mau dok di screening. Begitu kita screening, kita periksa dahak, kita periksa foto toraksnya TB, Marina. Nah, kalau untuk kasus yang tadi tentu perlu kita kaji lebih lanjut, Marina ya, apakah memang ini benar TB atau bukan. Iya. Pokoknya butuh pemeriksaan ya, karena dokter Jandro juga nggak ngelihat langsung gitu ya, dok ya. Makanya pasien-pasien TB ini perlu kontrol rutin, Marina. Kontrol rutin. Jadi, sebulan sekali ya, dok? Kalau saya biasanya itu untuk fase awal tuh saya bisa tiap 2 minggu. 2 minggu. Itu di awal. Nanti begitu kita masuk fase lanjutan bisa tiap bulan. Kenapa penting kontrol lebih rapat di awal-awal? Karena kita satu ingin lihat ada nggak efek samping dari obatnya, Mbak Rina. Kemudian seperti apa efektivitas obat terhadap pasien tersebut. Gitu. Oke. Oh, makanya dibutuhkan memang berkala gitu ya, dok ya. Oke. Nah, gimana kalau kasus resisten, dok? Kenapa tuh bisa menyebabkan resisten? Kenapa, dok? Nah, itu TB yang resisten obat itu biasanya itu karena ada mutasi. Jadi si kumannya bermutasi. Biasanya itu diakibatkan oleh bisa juga langsung TB pertama langsung resisten, bisa juga. Atau yang kedua adalah apabila ada
ketidakpatuhan makan obat pada TB sebelumnya. Oh, Jadi gitu. kadang makan obatnya bolong-bolong Marina. Bisa jadi bolong-bolong hari ini makan, besok nggak makan, atau bisa juga jamnya nggak teratur, atau bisa juga putus obat Marina. Jadi hal-hal tersebut berisiko untuk menyebabkan si kuman jadi mutasi Marina. Mutasi sehingga tidak mempan dengan obat yang biasa, sehingga harus diberikan obat yang khusus. Oh, tapi masih bisa sembuh itu ya, Bisa, Dok? bisa, insya Allah. Bisa sembuh, insya Allah ya, sahabat permata, jangan khawatir ya. Masya Allah. Nah, Dok, kalau pengobatannya selain konsumsi obat ada nggak sih, Dok? Yang generik gitu-gitu, yang generik, yang herbal gitu loh, Dok, yang alami gitu. Mungkin ada yang masih khawatir dengan bahan kimia, kan informasinya kimia itu kan tidak bagus loh, Dok. Ya, oke, gimana, Dok? Jadi sebenarnya kalau kita bilang apakah kimia itu tidak bagus, tidak sepenuhnya benar. Memang makanya obat itu perlu dosis. Obat itu perlu dosis dan perlu resep dokter, karena dokter lebih memahami berapa dosis obat apa yang tepat bagi pasien tersebut dan berapa dosisnya gitu ya. Kalau terkait herbal saya belum punya ilmunya Marina. Belum baca. Tapi pasti kalau dilakukan pengobatan dengan dokter yang benar, yang tepat ya, spesialis paru gitu ya, insya Allah ya sesuai dengan kondisi pasien gitu ya, Dok ya. Oke, siap. Masya Allah. Sepertinya semua sudah kita tanyakan ya, Dok. Oh, ada lagi nih, Dok. Apakah ada pantangan untuk makan pasien TB, Dok? Pantangannya nggak ada ya. Jadi kalau untuk pasien TB kan butuh nutrisi yang bagus Marina ya. Kalau untuk kita kaitkan langsung dengan TB-nya tidak ada pantangan, tapi perlu dijaga kalau misalnya ada DM. Kalau ada diabetes tentu ya makanannya dijaga buat diabetesnya, bukan buat TB-nya. Untuk TB itu disarankan yang tinggi protein. Oke, yang tinggi protein ya, Dok ya. Oke, telur-telur gitu ya, Dok. Itu yang murah meriah ya. Iya. Murah meriah. Yang terjangkau gitu ya, Dok ya. Sehari berapa, Dok, rekomendasinya, Dok? Beda-beda Marina ya. Saya nggak bisa pukul rata ya, tergantung case by case gitu ya. Oke, tergantung kondisi pasien tersebut lah gitu ya, Dok ya. Oke, siap, Masya Allah. Sudah semua ditanya. Untuk sahabat permata, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ingin dapat informasi lebih lanjut, atau masih nggak puas dengan informasi yang disampaikan dengan acara podcast kita tadi, langsung saja konsultasi ke Rumah Sakit Permata Cibubur. Ada Dr. Januar, beliau praktek di Senin, Rabu, Jumat jam 10 sampai dengan jam 1 siang, di hari Selasa, Kamis jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Gimana cara daftarnya? Telepon saja ke 2867 1144 atau bisa WhatsApp ke 0811880835. Dr. Januar, terima kasih waktunya. Mungkin Dr. Januar punya pesan untuk sahabat permata di hari peringatan TB sedunia, Pak. Oke, baik sahabat permata. TB ini memang penyakit menular dan Indonesia kita masih negara endemis sebenarnya ya. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, karena alhamdulillah obat TB sudah ada dan bisa disembuhkan. Yang penting adalah apabila teman-teman mendapatkan pasien atau siapapun yang punya gejala yang tadi kita sebutkan, segera periksa ke dokter supaya tidak terlambat. Semakin awal kita bisa obatin, semakin besar peluang untuk sembuh gitu ya. TB bisa dicegah, bisa disembuhkan insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting kuncinya tadi apa? Disiplin. Oke, siap. Makasih sekali lagi Dokter Januar pencerahannya. Untuk sahabat permata juga terima kasih yang sudah mengikuti live Instagram Rumah Sakit Permata Cibubur. Apabila punya usulan, pertanyaan atau tema apa lagi yang ingin kita bahas, kita punya banyak sekali dokter spesialis. Salah satu Dokter Januar ini, boleh chat saja atau DM Instagram Rumah Sakit Permata Cibubur. Nanti kita akan undang beberapa dokter yang terbaik untuk memberikan pencerahan kepada sahabat permata sekalian. Kita akhiri, dokter. Semoga ibadahnya lancar. Amin, amin, insyaallah. Masih ada 7 hari lagi ya, Dok ya? 6 hari lagi ya, dokter ya? 5 kali ya. 5 ya? 25. Sekarang malam ganjil nggak sih, Dok? Nanti malam ganjil ya? Saya nanya kayak gini karena Ustadz juga beliau. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oke. Terima kasih, dokter, sekali lagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.